Sudah banyak para raja muda yang melamar Dewi Sawitri, putri Raja Aswapati dari kerajaan Madras, tetapi semua ditolaknya. Ayah dan bundanya merasa heran. Para raja yang melamarnya rata-rata berwajah tampan dan masih muda belia. Mengapa Dewi Sawitri menolaknya? Ada apa dengan Dewi Sawitri? Sebetulnya Dewi Sawitri sudah memiliki tambatan hati, tetapi tidak berani untuk mengatakannya. Berhari-hari dia menyimpan dukanya. Sebagai seorang gadis yang cerdas dan solihah, berbudi pekerti yang luhur, maka dia melaksanakan puja brata atau bersemadi dengan sholat tahajud. Di dalam keheningan malam, maka Dewi Sawitri dibayangi dengan wajah setiawan. Sawitri, kulihat kau tersenyum di permukaan telaga. Senyummu merangkai tuangan putih nafsu, menghantar ke rongga jiwa dan naluriku. Di subuh ini, embun kental aku berjongkok di pinggir terlangga sambil berbisik, Sawitri, Sawitriku. Senandung riakmu membuka degup jantungku yang tertutup lembaran bisu dan cairan darah mengkristal. Sawitri, Sawitriku, kuharap bisikku menguakkan pintu kelambu di ujung malammu. Setiawan junjunganku, tegarnya batu adalah jiwamu, lembutnya kapas adalah hatimu. Kau perankan dirimu dengan kewibawaan. Kau hangatkan kegelisahanku dengan kasih sayang. Kau tutupi sunyinya malam dengan senyuman. Kau ayunkan kesendirianku dengan kesabaran. Nah, bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya? Ikuti dan renungkan pementasan studi teater dari Quote and Quote, Cinta Abadi, The Power of Love. Yo, rep doto pitol. Anangin nagari pundi ingkang kae kuwadi dosa purwa. Dosa 10 Purawitan nika sawiji. Sanadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi, kasunganing kakoso kapit ing samudra, kathah ingkang sami anggota raras. Nanging boten kados Nagari Madra. Stop, Kok jangan menggunakan bahasa wayang. Saya nggak ngerti. Menggunakan bahasa Indonesia saja, biar semua mengerti. Betul Pak Dalang, kami yang milenial ini nggak ngerti. Hampir semua penonton generasi muda. Dengan bahasa Indonesia, maka kita akan mengerti makna dan hakikat yang terkandung dalam cerita itu. Dikisahkan di negeri Madras, ada seorang raja bernama Prabu Aswapati yang terkenal berbudi luhur, adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang putri bernama Dewi Sawitri yang sangat cantik parasnya. Namun, meskipun Dewi Sawitri mempunyai paras yang elok, Prabu Aswapati selalu bermuram surga. Pasalnya, sang putri yang sudah dewasa itu belum ada seorang pun yang meminangnya. Maka suatu saat sang Prabu bersabda kepada putrinya, "Putriku, kau agar mencari dan memilih sendiri seorang sujana yang pantas menjadi suami. Karena hingga saat ini belum ada yang meminangmu." Mendengar sabda ayahnya, Dewi Sawitri pun segera bersujud dan pergi meninggalkan istana, mencari seorang sujana yang bersedia menjadi suaminya. Dengan diiringi oleh beberapa pengawal, berangkatlah Dewi Sawitri dengan kereta kencana memasuki hutan belantara menuju tempat pertapaan para Brahmana.
Di tengah hutan tersebut, Dewi Sawitri berjumpa dengan seorang pria yang tampan. Pria yang sudah bernama Bambang Setiawan, seorang putra Brahmana Raja Jumatsena. Brahmana Raja Jumatsena dulunya adalah seorang raja di negeri Salwa. Namun kemudian ia menjadi Brahmana karena cacat buta matanya. Ia meninggalkan tahta yang telah dirampok dan dirampas oleh musuh. Bambang Setiawan pun dibawa ke tengah hutan pertapaan dan ia dibesarkan di sana. Bambang Setiawan itulah yang menjadi pilihan Dewi Sawitri untuk dijadikan suaminya. Maka ia segera kembali ke kerajaan untuk menghadap ayahandanya dan menceritakan pengalamannya. Namun Batara Narada yang kebetulan saat itu berkunjung ke negeri Madra mengatakan, "Wahai Raja Madra, putri nampaknya kurang teliti memilih suami. Pria pilihannya memang lurus dan luhur budinya, namun ia mempunyai cacat yang akan menghilangkan segala kebijakannya. Cacatnya itu hanya satu, yaitu setahun lagi Bambang Setiawan akan sampai pada ajalnya." Mendengar sabda Batara Narada, maka Raja Aswapati segera memerintahkan Dewi Sawitri untuk memilih orang lain untuk dijadikan suami putrinya tersebut. Namun Dewi Sawitri menolak. Duhai ayahanda, sekali Patik memilih, tidak akan lagi Patik memilih orang lain. Karena yang diputuskan oleh hati harus diucapkan dengan suara, kemudian dinyatakan dengan perbuatan. Itulah pedoman hamba. Oh, cinta memiliki beribu-ribu makna, bahkan berjuta-juta. Telah banyak puisi cinta yang tercipta. Setiap waktu telinga kita mendengar lagu cinta. Cerita cinta tak akan pernah habis ditelan masa. Cinta adalah perjuangan. Cinta adalah kekuatan. Sungguh dahsyat energi cinta. Marilah kita lanjutkan tembang yang dibawakan oleh diva pop dunia, Celine Dion, The Power of Love. Bisikan di pagi hari dari kekasih, tidur nyenyak, bergulir bagaikan guntur sekalang. Saat ku tatap matamu, diriku bersandar pada tubuhmu dan merasakan setiap gerakan yang kau lakukan. Suaramu hangat dan lembut, cinta yang tak dapat kau lepaskan. Karena aku wanitamu dan kamu adalah lelakiku. Setiap kali kamu menyentuhkan, aku akan melakukan semua yang ku bisa. Meskipun beberapa kali ku rasakan sepertinya aku jauh. Jangan pernah bertanya-tanya di mana aku, karena aku selalu di sini. Karena aku wanitamu dan kamu adalah lelakiku. Setiap kali kamu menyentuhku, aku akan melakukan
semua yang kubisa. Kami sedang menuju sesuatu di tempat yang belum pernah aku singgahi. Kadang aku takut, tapi aku siap untuk belajar dari kekuatan cinta. Suara detak jantungmu menjelaskan. Tiba-tiba perasaanku mengatakan tidak bisa pergi. Adakah jalan hidup untukku? Karena aku wanitamu dan kamu adalah lelakiku. Setiap kali kau menyentuhku, aku akan melakukan semua yang kubisa. Kami sedang menuju sesuatu di suatu tempat yang belum pernah aku singgahi. Kadang aku takut, tapi aku siap untuk belajar dari kekuatan cinta. Melihat keteguhan hati putrinya, maka Prabu Aswapati menyiapkan semua kebutuhan pernikahan menurut hukum adat. Dinakakannya Dewi Sawitri dengan Bambang Setiawan. Dan sejak saat itu, Dewi Sawitri diboyong ke hutan pertapaan. Sawitri adalah istri yang patuh dan setia. Ia selalu menyenangkan suaminya dengan perkataan yang manis dan sangat setia dengan suaminya Bambang Setiawan. Namun mengingat apa yang disabdakan oleh Bathara Narada, tubuhnya semakin hari semakin kurus. Hari berganti hari, maka sampailah hari yang keempat sebelum Bambang Setiawan meninggal. Dewi Sawitri berjanji akan berdiri tegak selama 3 hari 3 malam, walaupun Brahmana Raja Jumatsena telah meminta untuk mengubah janjinya. Namun Dewi Sawitri tetap pada pendiriannya. Tiba hari di mana Bambang Setiawan akan menemui ajalnya. Pagi-pagi Dewi Sawitri menghampiri suaminya dan berkata, "Janganlah Kakanda, hari ini jangan pergi seorang diri ke hutan, karena Adinda tak kuasa bercerai dengan Kakanda. Perkenalkanlah hamba menyertai Kakanda pergi ke hutan." Wahai Adinda, kau belum pernah berjalan menempuh hutan selebat itu. Bagaimana Adinda dapat berjalan? Padahal Adinda terlalu lemah akibat terus berpuasa dan bertapa. Hamba tidak lelah oleh puasa, dan apa yang telah hamba putuskan harus hamba kerjakan, Kanda. Mendengar jawaban istrinya, Bambang Setiawan pun terpaksa mengabulkan permintaan Dewi Sawitri. Karena selama menjadi istrinya dan berada di pertapaan, Dewi Sawitri belum pernah mengajukan suatu permintaan. Maka berangkatlah pasangan suami istri tersebut ke hutan. Dengan penuh rasa pilu, Dewi Sawitri berjalan di belakang Bambang Setiawan sambil menantikan saat yang telah ditetapkan akan suami. Ringkih kuda pagi tadi, karena bayang-bayang dini, gonggong anjing tengah malam, karena bayang-bayang sunyi, batuk serak nenek menjelang pagi, karena bayang-bayang diri, dengung ayat-ayat suci yang dibaca kiai, bau harum pedupaan mewangi, tengah wengi, karena bayang-bayang arti
dari dini yang sunyi merenggut diriku dalam samsai arti, dari dini yang sunyi menjamah diriku tergolek tuntas arti, dari dini yang sunyi menjejak diriku terbantai di atas tanah kapur membuat arti, dari dini yang sunyi menginjak diriku terlentang di tubuh bumi tanpa arti, dari dini yang sunyi mencecah diriku dalam alun pilun birahi arti, dari diri yang sunyi menghantar diriku pada suatu arti. Goro. Apa itu goro-goro? Saya dibangunkan Pak Dalang dari tidur 10 tahun. Nama saya Kumbokaro. Tadi juga diminta oleh Pak Petro untuk menggantikan menjadi acara goro-goro. Tidurku yang 10 tahun tidak bisa diganti. Tapi atas pesan Pak Petro bahwa saya harus menceritakan sebuah cerita bahwa di dalam pewayangan itu ada pakemnya. Yang pertama adalah paket 6, di mana manusia masih muda. 6 itu bahasa Jawa nem, angka 6 itu nem, masih muda. Artinya di sana Sawitri masih muda dan belum ada yang melamar. Lalu masuk pada paket Songo, paket 9. Nah, di sini mulai budalan. Berangkatlah ke hutan untuk mencari suami. Tetapi di lain cerita, pada 9 itu juga masalah budalan dan perang gagal. Perang gagal itu artinya perang di mana musuh tidak akan membunuh. Disinilah kemudian ada budalan. Kegrek almaning kang jarang rek manite mamaka iro bisa koro-koro. Koro-koro itu pasti ada apa? Koro-koro itu adalah suatu bencana yang akan terjadi. Nah, bencana yang akan terjadi itu nanti akan masuk pada Manyuro. Sebelum masuk pada Manyuro, maka orang itu harus masuk dulu pada perang yang sampai mati. Tetapi kan di sini, apa betul Sawitri mendapatkan Setiawan atau sebaliknya tidak mendapatkan Setiawan? Nah, dari sinilah kemudian kita masuk kepada Manyuro. Kalau toh dapat Setiawan akan menjadi baik, happy ending. Kalau tidak dapat Setiawan, maka dia sad ending. Lalu Manyuro. Manyuro itu artinya bahwa manusia yang sudah harus menembak kepada Yang Maha Kuasa. Sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa manusia itu sudah tidak memikirkan dunia kembali, yang hanya menembak kepada Yang Maha Kuasa. Cucu-cucuku Askia dan Kiara. Cucuku Askia biasanya kalau dirubah senengannya baca ayat-ayat suci. Mau baca ayat suci? Al-Fatihah? Al-Fatihah? 1 sama kakak. 2, 3. Bismillah. Ayo berdiri. Nah, pakai itu. Askia pakai itu ya. Ayo 1, 2, 3. Bismillah. Keras. Bismillahirrahmanirrahim.
pinter. Terus? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cucunya tuh ini pinter. Yang Tiara itu pinter di dalam matematika untuk membuat program. Ini nanti harus ke ITS. Kalau Askia nanti mahasiswa nanti kalau tuh punya uang itu kirim ke mana? Mesir, Universitas Al-Azhar. Ya, mau kan? Dikirim ke Universitas Al-Azhar Mesir. Kalau Tiara nanti di ITB atau di ITS saja. Ya, karena mempelajari masalah-masalah program atau sukanya jadi programmer. Tepuk tangan saudara sekalian. Nah, ini cucu-cucu yang cantik. Tapi giginya kemana? Giginya kemana? Berdiri. Giginya kemana? Bawa siapa giginya? Dibawa sama giginya? Hah? Bawa kucing? Hah? Mau apa namanya? Baca ayat lagi nggak? Apa? Itu loh. Kafirun. Apa itu? Ada apa itu? Apa itu? Yang untuk apa? Mama? Apa mama? Ya, mama? Mama? Yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak di Langgar itu. Ayo. Satu, apa? Al-Kafi. Satu. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kafi wajadna kafi likulil kafi kanal kafi wani wal kafi alhamdulillah. Pinter. Sudah duduk. Nah, saatnya kita kembali kepada pemikiran-pemikiran anak-anak muda. Apa betul anak-anak muda senang wayang? Jawabnya belum tentu. Tidak. Ketika Pak Dalang disuruh wayangan bahasa Indonesia, setengah mati sulitnya. Kalau Pak Dalang kemudian diminta untuk memakai bahasa Dalang, katanya Tiara, ya enak. Oleh karena itu memang tidak gampang menerjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Di sini ada satu pemirsa ya sekalian dari Bugis. Saya ingat di Bugis itu tidak hanya Mahabharata dan Ramayana, tetapi ada kitab namanya Lagaligo. Wah, terkenal banget. Kalau tidak salah 2.300 atau 3.000 pupuk. Kalau Mahabharata Ramayana 6.666 pupuk. Oleh karena itu Ramayana dan Mahabharata itu terpanjang. Askia masih mau nyanyi? Masih? Ayo nyanyi apa? Ayo, mau nyanyi apa? Sama kakak. Berdiri, nyanyi apa? Ayo, dipepetin. Pintar dulu, SMP mulai begini. Kalian apa? Taman apa? Praskul ya apa namanya ya? PAUD. Nah,
Paul. Ayo, nyanyi apa, Ki? Ayo, 1, 2, 3. Apa, Azki? Ada 5 tap rupa-rupa warnanya, lalaling deraku, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tepuk tangan. Penonton, semestinya kita sudah punya musik sudah, tapi untuk latihan itu membutuhkan waktu seminggu. Misalnya musik wayang yang kontemporer itu kan, misalnya kita atur sendiri, 6 kilo, jadi mau blang terbang, bisa, tapi kita butuh waktu karena hari lahir Mama Wiwi Putih, ya, itu hari ini. Ya sudah, hari ini kita menggunakan acara dramatic reading, ya, dramatic reading. Kenapa pakaian Pak Dalang kok sama merahnya sama Bu Wiwi? Ya pola itu Juni. Kembali kepada suatu the power of love. Setelah mengumpulkan buah-buahan, maka Bambang Setiawan mulai membelah kayu. Namun, tiba-tiba kuranglah peluh yang membasahi tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit di kepalanya. Dengan sempoyongan, Bambang Setiawan menghampiri istrinya Dewi Sawitri sambil berkata, Adinda, kepala Kakanda rasanya bagai ditikam. Kakanda sudah tak kuasa untuk berdiri. Perbolehkan Kanda untuk Kakanda tidur sejenak. Dewi Sawitri segera duduk bersimpuh di tanah. Kepala Bambang Setiawan diletakkan di pangkuan. Dewi Sawitri teringat akan sabda Batara Narada dan sadar bahwa inilah saat ajal Bambang Setiawan telah tiba. Pada saat itu juga datanglah seorang yang bermahkota merah, matanya merah, seram sikapnya, dan membawa sebuah jerat di tangannya. Ia adalah Batara Yama atau Yamadipati atau pencabut nyawa yang bertugas untuk mencabut nyawa Bambang Setiawan. Batara Yama kemudian berkata, "Hai Dewi Sawitri, suamimu hidupnya telah habis." Batara Yama pun berjalan dengan menyeret serta membawa nyawa Bambang Setiawan. Dewi Sawitri dengan penuh rasa pilu mengikuti Batara Yama. Maka bersabdalah Batara Yama, "Kembalilah wahai Dewi Sawitri, berbuatlah untuk merawat suamimu. Kau telah memenuhi segala kewajiban terhadap suamimu." Kemana junjungan Patik dibawa, kesitulah Patik akan pergi. Oleh karena itu, janganlah ditolak perjalanan Patik. Dengar jawaban Dewi Sawitri, Batara Narada pun kemudian berkata, "Perkataanmu sungguh tinggi artinya. Oleh karena itu, sebutkan apa permintaan. Pasti akan kukabulkan. Asalkan jangan meminta mayat suamimu dihidupkan kembali." Kembalikan kerajaan, kekuasaan, dan kesehatan mertua Patik, sehingga beliau dapat melihat kembali. Permintaanmu
akan kukabulkan, dan kembalilah kamu supaya tidak payah di jalan. Patik tidak akan payah selama berdampingan dengan suami Patik. Karena sekali Patik bercampur dengan seorang yang berbudi, itulah Patik akan mengabdi. Perkataanmu sungguh menyenangkan. Oleh karena itu, mintalah sekali lagi apa yang kamu inginkan, Dewi Sawitri. Asal tidak meminta untuk menghidupkan Bambang Setiawan kembali. Mohon kami diberi 100 orang putra dan hidup di suatu kerajaan yang panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemaripa, tata tentrem, kertara harjo. Kemudian Batara Yama berkata, 100 orang putra yang gagah perkasa, bahagialah sempurna akan kuberi. Dan sekarang kembalilah Dewi Sawitri, kau lelah berjalan terlalu jauh. Bagaimana Patik bisa berputra 100 orang apabila Patik tidak bersuami? Tak ada gunanya Patik selamat dan bahagia jika suami Patik tidak ada. Oleh karena itu, hidupkanlah Bambang Setiawan junjungan Patik. mendengar jawaban Dewi Sawitri, Batara Yama kemudian berkata, Baiklah, kulepas nyawa suamimu. Berbahagialah engkau dengan junjunganmu. Dan Bambang Setiawan akan kuberi usia 100 tahun. Setelah mengembalikan nyawa Bambang Setiawan, maka lenyaplah Batara Yama. Dewi Sawitri kemudian kembali ke tempat suaminya berbaring. Ia perlahan-lahan duduk bersimpuh dan mengangkat kepala suaminya. Tak lama kemudian, Bambang Setiawan membuka matanya. Dewi Sawitri pun dengan penuh haru memeluk Bambang Setiawan, suaminya yang sangat ia cintai. Sekembalinya Dewi Sawitri dan Bambang Setiawan ke pertapaan, satu demi satu permintaan Dewi Sawitri dikabulkan. Prabu Jumatsena bisa melihat kembali. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai anak 100 orang putra yang gagah dan tampan. Biru langit, birunya laut, biru malam, birunya timur bertaut, biru angin, birunya hidup, biru berjabat tangan adalah kaki langit, telanjang dan menawan. Amboi, betapa dalam. Ketika sepit telah sampai, jelepak suara adalah katresnan dan dangkal. Ketika sepi menyapa aku, ingin kubawakan cerita untukmu tentang keabadian cinta. Patet Manyuro. Menjelang fajar, bersirat kemerahan sang surya, seperti mata yang sedang sakit. Ocehan burung engkuk di pohon kanigara, bagai rintihan orang-orang yang sedang jatuh cinta, seperti suara suring Winnie Panca, kokok ayam hutan di ladang, suara merak mengundang, kembang merusak menyetubuhi bunga, di kamar tidur harum nan indah. Manyuro sebagai anonim dari burung merak yang mengandung makna bahwa pada masa tua adalah masa-masa wana prasta. Artinya, waktu manusia belajar meninggalkan kenikmatan duniawi, kemudian marak marang Gusti, hanya menyembah kepada Allah. Last but not least, berharap pada para milenial sampai
kepada Manuro, matahari terbit. Kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Angin kembara berhati biru, bukit berdekam berbatu biru, langit samudra berkapas biru, biru berjabat tangan, telanjang, biru hati bertalu. Kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Dalam jendelamu selalu datang kerinduanku, bercakap tentang puisi, keakraban manusiawi. Pernahkah kau melihat telaga biru dengan sejuta bambu peneduhnya? Kisah ini untuk anak-anak cucu kita, Mama. Ketika sepi telah sampai, jelepak suara adalah katresnan dan damba. Karena kau dan aku bersatu dalam jiwa dan raga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiga masuk, 1, 2, 3. Dek merah di sini, yang abu-abu sana. Sana. Yang merah sini. Pas. Tidak ukur. Kena medek. Embus di anu dikri sembuh. Wis tak kandhani. Krungu dek, krungu. Oh, banter. Dek. Oke, jadi shoot. Jadi shoot. Oke. Terus atas nama ini belum. Atas nama keluarga saya mengaturkan terima kasih atas perawan saudara sekalian, khususnya teman-teman dari Quote. Walaupun kita juga persiapan selanjutnya, tetapi jangan lupa bahwa studi itu sangat penting, pandai itu sangat penting banget. Jadi karena kepandaian itulah kalian akan menjadi orang. Tanpa pandaian tidak menjadi orang. Jadi di sini ada starting point di mana di dalam ulang tahun ini bukan hanya perayaannya, tetapi bagaimana keakraban manusiawi, bagaimana kemudian edukasi, bagaimana kemudian smartnya itu harus penting banget. Nah, artinya bahwa pada saat ini keluarga Sultan Suspiyadi yang memperingati hari ke-64 tahun istri saya, Wiwi Indawati, dan bulan November nanti akan ulang tahun perkawinan ke-42. Dan kami berharap mudah-mudahan kita sampai kepada perkawinan 50, yaitu perkawinan emas. Amin ya rabbal alamin. Mama tidak dipotong itu, mungkin anak-anak mau. Matur semua suwun, dikri nanti kita logo selesai. Potong kuenya,
Potong kuenya sekarang juga.
Thank you.